Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Maria Oktaviani Lewomela. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan daftar isi. Langsung saja kita ke Word. Nah, di sini sudah ada satu makalah yang masih mentah, belum ada daftar isinya. Yang pertama, kita masukkan kata pengantar. Yang pertama ada kata pengantar, kemudian enter. Yang kedua ada daftar isi, enter. Kemudian bab 1 ada pendahuluan, kemudian enter. Bab 2 ada isi, kemudian enter. Bab 3 ada kesimpulan, kemudian enter. Ada daftar pustaka. Nah, sudah seperti ini kita pisahkan bab 1. Yang pertama kita ke numbering, kemudian kita ke define new numbering format, kemudian di numbering format kita masukkan 1. Nah, akan muncul 1.1 seperti ini. Kemudian kita ke bab 1, kita lihat subbabnya ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Kita masukkan ada latar belakang, kita enter, kemudian masukkan rumusan masalah, kemudian enter, masukkan tujuan. Nah, kita lanjut yang berikut ke bab 2. Kita ke numbering, kemudian di numbering format, karena berada di bab 2, kita ganti menjadi 2.1. Kemudian kita ke bab 2. Kita lihat di bab 2 subbabnya. Yang pertama ada proses penemuan dan perkembangan komputer. Proses penemuan kita masukkan proses penemuan dan perkembangan komputer. Kemudian enter. 2.2 ada generasi komputer. Kemudian di bab 3 kita enter, kemudian kita ke numbering. Seperti yang pertama, kita ganti di numbering format, ganti 3.1. Kemudian ada kesimpulan. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman, kita yang pertama kita blok, kemudian kita ke line and paragraph speaking, kemudian kita ke line speaking option, kemudian di speaking di bagian after kita ganti 8 menjadi 0, kemudian line speakingnya 1,5 lines, kemudian oke. Yang pertama kita atur antara titik 2 dan pendahuluannya. Kita ke hanging indent. Yang pertama kita blok dulu antara bab 1, tahan di kontrol,
kemudian bab 2, bab 3. Nah, kita mainkan hanging indent-nya. Kemudian kita tab, kita tab. Nah, teman-teman bisa lihat sudah titik 2 dengan pendahuluannya sudah lurus ya. Kemudian yang berikutnya kita blok subbabnya, kemudian kita mainkan first line indent. Nah, antara 1.1 dan latar belakang masih sangat jarak, sehingga kita mainkan hanging indent. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita bold dulu dari kata pengantar daftar isi. Kemudian kita blok lagi, kemudian kita ke left tab, kemudian kita klik left tab di bagian sini, kemudian kita double klik di bagian leader, kita ganti 2 menjadi titik-titik. Kemudian kita set dulu, kemudian kita masukkan 14,25. Kita di bagian alignment kita ganti ke right, kemudian di leader tetap pada 1 non, kemudian kita set, kemudian kita oke. Nah, yang berikutnya kita masukkan titik-titiknya. Kita nonaktifkan bold ini, kemudian kita tab, kemudian tab lagi untuk masukkan, kita lihat kata pengantar berada di halaman berapa. Kita lihat ya, kata pengantar berada di halaman angka Romawi 1. Kita masukkan ke Romawi 1, kemudian kita dekatkan, kita nonaktifkan bold, kemudian kita tab, kemudian tab lagi, masukkan angka Romawi 2 bagian daftar isi. Kemudian di bab 1 pendahuluan tidak dibuat titik-titiknya, sehingga kita langsung ke subbabnya. Yang pertama ada 1.1. Kita lihat di latar belakang berada di halaman berapa? Di halaman 1 ya. Di halaman 1 latar belakang dengan rumusan masalahnya. Kita tab, kemudian tab lagi, masukkan 1, kemudian kita dekatkan spasinya di belakang rumusan masalah, kita tab lagi, tab, masukkan halaman 1, kemudian kita dekatkan lagi spasinya, kemudian kita lihat tujuan berada pada halaman berapa, tujuan.
Tujuan berada pada halaman 2. Kita kembali ke daftar isi, kemudian kita tab lagi, masukkan halamannya. Kemudian kita lanjut yang berikut, bab 2. Di bab 2 ini kita lihat 2.1 berada di halaman. 2.1, 2.2-nya berada di halaman halaman 3. Kita kembali ke daftar isi, kemudian kita masukkan halaman. Kita tab, kemudian tab lagi, masukkan halaman 3. Kemudian kita tab lagi, masukkan halaman 3. Kemudian kita ke bab 3. Di bab 3 ada kesimpulan berada di halaman 8 dan daftar pustaka berada di halaman 9. Nah, kita tab, kemudian tab lagi, masukkan halaman 8. Kemudian di bagian daftar pustaka ini, kita nonaktifkan bold, kemudian kita tab, dan masukkan halaman nomornya. Kita lihat ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Daftar isi manualnya. Teman-teman bisa lihat. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang pembuatan daftar isi secara otomatis. Yang pertama-tama kita ke halaman pada daftar isi. Kemudian yang pertama kita klik Ctrl F. Kemudian kita ke heading. Kemudian yang pertama-tama kita masukkan kata pengantarnya. Kita blok kata pengantar. Kemudian kita masukkan ke heading 1. Kemudian kita klik kanan. Kita ke modify. Kemudian pada font color kita klik, kita pilih yang otomatis. Kemudian pada hurufnya kita ganti yang Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya kita ganti 12. Kemudian kita boldkan, kita ke format, kita pilih yang kedua paragraf, kemudian kita pada spacing kita ganti 12 menjadi 0. Kemudian pada line spacing kita ganti multiply menjadi 1,5 lines. Kemudian oke. Yang kedua daftar isi. Kita blok. Kemudian kita masukkan ke heading 1. Yang berikutnya kita ke bab 1, pendahuluan. Kita hapus.
hapus, kemudian kita klik spasi, masukkan titik 2, kita spasi, kemudian kita blok, kita ke heading 1. Kemudian pada bab 1 kita masuk yang berikut, subbab yang pertama 1.1. Di bab 1 ada latar belakang, kita blok latar belakang, kemudian kita ke heading 2. Kita klik kanan, kita klik yang bagian update heading 2 to match. Kemudian jika warna birunya ini tidak kembali, maka kita ke heading 2, kemudian klik kanan, kita ke modify, kemudian kita ubah menjadi otomatis, kemudian kita ke hurufnya Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya 12. Kemudian di bagian format kita pilih paragraf, kemudian di spacing bagian before kita ganti 0, kemudian 1,5 lines, kemudian OK. Nah, itu untuk latar belakangnya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah, kita blok, kemudian kita ke heading 2. Kemudian yang berikut tujuan, kita blok, kita ke heading 2. Kemudian masuk yang berikut, kita bab 2, kita enter dulu, kemudian kita hapus spasi titik 2, spasi, kemudian kita blok, kita masukkan bab 2 ke heading 1. Kemudian di bagian bab 2 ada subbabnya. Yang pertama ada proses penemuan dan perkembangan komputer, kita blok, kemudian kita masukkan ke heading 2. Kemudian subbab yang kedua ada generasi komputer, kita blok, kemudian masukkan ke heading 2. Kemudian pada bab yang berikut, pada bab 3, sebelumnya kita enter dulu, kita hapus, kemudian spasi, masukkan titik 2, spasi, kemudian kita blok bagian bab 3, kita masuk ke heading 1. Kemudian di bab 3 ada subbab. Yang pertama ada kesimpulan, kita masuk, kita blok, kita masuk ke heading 2. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka, kita enter dulu, kita blok, kemudian masukkan ke heading 1. Kemudian kita kembali ke daftar isi, kita tinggal klik di bagian sini daftar isi. Nah, akan muncul daftar isinya. Kemudian kita ke references, kita klik di sini. Kemudian kita pilih table of contents, kita klik di bagian anak panah yang ke bawah ini, klik, kemudian kita ke automatic table 1. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita edit yang pertama, kita hapus konten, kemudian kita blok dulu,
kita ke home, kita pilih hurufnya Times New Roman, kemudian kita pilih ukurannya 12, kemudian kita ke line and paragraph speaking, kita ke line speaking option, kemudian kita di bagian speaking after kita masukkan 0, kemudian line speaking kita pilih 1,5 lines, kemudian klik OK. Nah, kemudian yang berikut kita blok dulu bab 1-nya. Kita blok bab 1, kemudian kita tahan di kontrol. Kami blok bab 2, kemudian blok bab 3, kemudian kita mainkan hanging indent, kemudian kita dekatkan kursor di depan titik 2, kemudian kita tap, kemudian kita blok lagi di bagian subbabnya di bab 1-3. Kita tahan di kontrol, kemudian kita blok lagi. Kemudian kita mainkan first line indent. Nah, yang berikutnya kita blok kata pengantar, kita ubah ke bold, kemudian daftar isi, kemudian yang berikut kita blok bab 1 pendahuluan, kemudian kita blok bab 2, kita Ctrl B, kemudian yang berikut daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita pastikan kita klik ke latar belakang apakah di halaman 1 atau tidak. Kemudian kita klik, kita kembali ke daftar isi. Kita lihat bagian proses penemuan dan perkembangan komputer berada di halaman 3. Kita pastikan, lihat halaman 3. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian video saya. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.